Nah iya, ada satu segmen ini tuh bonekanya seharusnya belum ada di atas. Boneka kayak boneka setan-setanan gitu bang. Boneka caki gitu. Nggak tahu gua bentuknya kayak gimana, kayak boneka gitu. Seharusnya ada di atas terus tiba-tiba turun kayak ngagetin jurinya gitu kan. Terus kata temen gue seharusnya di treatment ini belum ada. Kok kenapa pas gue liat atas ada boneka ini? Oh. Dan yang dilihat apa? Bukan boneka, mbak-mbak yang tadi lagi ngutang-ngutang. Nah, terus kata sapamnya dia juga pernah ngalamin bang hal yang mistis juga di situ. Dia lagi jaga malam, emang kejadiannya di ruang penunjang seringnya. Ruang penunjang. Penunjang lantai 2. Dia ngelihat pala buntung lagi dibawa-bawa bang. Sama pemilik pala itu? Iya, ibarat ini pala nih. Dibawa-bawa tenteng ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Ibnu Petrosidik di Timur Misteri. Apa kabar teman-teman semua? Semoga senantiasa kita semua selalu diberikan kesehatan, diberikan kemudahan rezeki, serta diberikan kemudahan dalam segala urusan kita. Oke, Timur Misteri ngikutin nih kemauan dari teman-teman semua. Di beberapa video ke belakang gue sempat ngusulin ke teman-teman, bagusnya nih Timur Misteri ngundang narsum yang kayak gimana gitu kan. Langsung nih, kalau kalian punya usul atau saran buat Timur Misteri, undang narsum yang seperti apa, kalian tinggalin aja di kolom komentar. Nanti gua dan tim berusaha cari apa yang kalian pinta. Ini salah satunya ada nih komentar dari teman-teman semuanya. Dari @user nh3 bla 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 bla. Pokoknya ribet nih nama akunnya. Bang, kayaknya seru deh lu undang narasumber dari kalangan orang-orang entertain. Kayaknya tertarik juga nih gua. Dan juga dibalas nih komentar itu sama @dikayanuar f6850. Bang, gue ada cerita pas pengalaman gue kerja di ajang pencarian bakat salah satu stasiun TV. Gue cocok banget nih. Dan ternyata yang komen ini, yang sekarang gue undang. Jadi si Dika ini yang gue undang nih, jadi narasumber di Timur Misteri kali ini. Dia pernah bekerja di salah satu stasiun TV di ajang pencarian bakat. Reality show ajang pencarian bakat kalian nggak asing lah. Ternyata yang kalian tonton itu, di balik itu banyak kejadian-kejadian horor yang dialami sama kru-kru dari stasiun TV-nya. Nah, seperti apa kisahnya? Lebih baik kita berkenalan sama narasumbernya langsung. Gue udah bersama Bang Dika nih. Bang Dika, apa kabar Bang Dika? Alhamdulillah, Pak. Thank you nih dari komentar langsung nyampe iya, ke langsung ke sini. Gokil. Gokil. Oke, Bang Dika. Tadi kayaknya gue lagi opening udah nggak sabar banget pengen ditanya-tanya ya. Sekarang gue tanya nih. Iya, Bang. Lu udah lama syuting project ajang pencarian bakat ini? Gua syuting di situ sekitar 6 bulan, Bang. Enggak, maksudnya gini. Lu tuh itu kan ajang pencarian bakat banyak ya. Maksudnya ada episode 1, episode 2 gitu ya, banyak ya. Sampai grand final gitu kan. Maksudnya lu ngikutin sampai habis. Gua di situ masuk pas di 32 besar. 32 besar. Iya. Jadi lumayan ya. Sampai ke grand final tuh lama ya. Main lama itu, Bang. Oke. Lu job desk-nya apa tuh di stasiun TV? Gua di situ sebagai PA, asisten produksi. Asisten produksi. Iya. Berarti orang sibuk juga ya, orang repot lah. Wah, parah. Repot parah ya. Banget. Yang kerjanya nggak cuma siang ya. Malam pagi juga kita jabarin, Bang. Bang. Ini dia nih, ternyata tahu sendiri lah. Yang studionya katanya horor ya, Dik ya. Dan lu juga kerja di malam hari ya. Pagi hari, jam 2, jam 3. Ketika itu belum mulai pun lu udah siap-siap ya, standby ya. Nah, ternyata kita sering nonton nih di TV-TV kan yang tadi gue bilang nih, di ajang reality show pencarian bakat itu kan kayaknya seindah itu ya kalau di TV nih. Kan kejadian horornya banyak. Lu bisa gak nyeritain satu kejadian yang berkesan banget, kejadian horor seperti apa di situ? Nah, Bang, ini kan studio itu kan luas tuh. Pak Malinya di situ nggak boleh sendirian di studio. Ya udah, gue minta antarin lah sama vendor yang ada di depan ke atas. Habis selesai itu, gue turun, tak. Lu tahu Bang, dia baru datang. Yang nganterin lu itu? Baru datang bawa nasi goreng. Anjir. Pas gue liat ke belakang, nggak ada orang Bang. Berarti selama lu dianterin itu bukan sama orangnya langsung? Bukan, gue nggak tahu itu siapa Bang. Anjir, oke. Tapi tahan dulu Dik ya. Iya. Nah, buat teman-teman sedikit kisi-kisi dari Bang Dika nih. Sehoror itu ternyata studio ajang pencarian bakat. Seperti apa kisahnya? Jangan skip video ini, langsung aja kita masuk ceritanya.
Oke, Dik. Bisa lu ceritain nggak, Dik? Ceritanya kayak gimana, Dik? Waktu itu kan gue sempat kerja tuh, magang sih, jatuhnya magang, masih kuliah gue. Magang di suatu berita lah. Berita. Pers berarti ya? Pers ya, pers. Nah, waktu itu gue dapat bagian inian, video jurnalis sama foto jurnalis. Oke. Nah, satu ketika itu ada kecelakaan di daerah Kebonjuruk, Jakarta Barat. Jakarta Barat. Nah, gue liputan biasa lah. Gue ambil angle-angle-nya, gue ambil, terus gue setoran. Pas gue dengerin kok kayak ada suara, tolong. Wah, kaget gue. Terus gue WA atasan gue, ketua redaksi gue, Mas, ini ada suara aneh nih, kirim nggak? Coba saya dengerin. Saya kirim tuh ke masnya, ke redaksinya. Wah, kirim aja nih, ini buat headline nih. Oh, oke. Buat headline nih. Nah, habis itu naik tuh berita, langsung rame. Oh, sempat viral berarti? Viral. Suaranya suara perempuan? Perempuan. Tolong. Wah, kaget kan gue itu. Set, itu apa ya? Nah, habis dari kejadian itu, gue nggak tenang tuh, Bang. Pikiran gue, wah, kenapa nih? Ada apa nih? Semalam tidur, gue nggak bisa tidur. 2 hari gue nggak bisa tidur. Kenapa nih? Ya udahlah, udah berlalu. Habis itu gue coba lagi tidur, bisa. Mungkin karena emang ini gue aja lagi suges ya, suges aja. Nah, ya udahlah, berapa bulan kemudian udah lewat, gue liputan lagi tuh. Ini gue ngambil foto jurnalis gue ngambil. Waktu itu lu tahu nggak kereta kecelakaan yang LRT yang di Cibubur? Oke. Yang belum beroperasi tuh, yang masih uji coba terus tabrakan. Iya. Gue moto dari bawah. Oh, yang mobil bensin itu? Bukan, kereta LRT yang di Cibubur. Di Cibubur setahu gue sih yang mobil Pertamina itu. Oh, gue belum tahu mungkin. Bukan, ini ada lagi. Oke. Yang di LRT Cibubur, gue dapat liputan di situ tuh, motret. Pas gue zoom, apaan nih ya? Kayak ada sosok wanita, tapi gue nggak tahu itu gue wanita apa bukan kan? Ya udah, gue biasa aja. Gue kirim ke atasan gue lagi, Mas, nih fotonya lagi. Terus redaksi gue ini siapa? Nggak tahu. Terus naikin nggak? Gak usah lah, Mas, jangan, Mas, nanti malah aneh-aneh gimana gitu. Soalnya kan ini proyek belum jadi, maksudnya baru uji coba, ntar malah merembet kemana-mana gitu. Ya udah, yang foto itu ya nggak di up, cuma foto yang biasa aja. Nah, kejadian habis dari itu, oke lah, gue kelar di pers. Berapa bulan kemudian, gue keterima di salah satu stasiun TV, Bang. Nah, salah satu TV, gue dapat bagian itu di pencarian bakat. Ajang pencarian bakat. Di plottingan di ajang pencarian bakat. Gue masih nggak ada berpikiran aneh-aneh lah, masih ya biasa-biasa aja. Terus pas gue ke studio ya biasa, pasti hari 1, 2 biasa. Nah, yang gue aneh tuh pas hari ketiga, Bang. Ini kok perasaan gue nggak enak, kenapa ya? Gue ngerasa perasaan gue nggak enak, kayak gelisah gitu. Nah, satu ketika jam 10, ingat banget gue. Gue datang jam 10, langsung ke studio. Gue langsung ya ngerjain ini. Lu tahu yang nama buat artis nggak? Buat ditempelin ke ruangan-ruangan artis itu. Oh iya. Nah, itu gue ngerjain itu, gue tempelin. Nah, kan di situ kan di studio ini kan ada 2 gedung. Yang satu gedung penunjang sama gedung studionya. Iya. Nah, gedung penunjang itu gedung yang buat artisnya tuh. Yang buat ruang-ruangan artis, make up. Backstage beda lagi. Oh, beda lagi. Iya, ini buat ruangan artis, buat ruangan make up, wardrobe kan gitu. Ruangan yang lantai 1 yang buat make up sama wardrobe. Lantai 2-nya buat ruangan artis nih. Buat nempel-nempelin nama nih. Nempel-nempel nama masih biasa lah. Nah, pas gua yang ke gedung studionya, kan gedung studionya tuh ada 2 lantai ya. 2 lantai. Nah, yang lantai kedua itu emang khusus buat host yang ini nih. Oke. Host yang ternama lah, udah tahu lah siapa lah. Gue nempel di situ, di ruangan itu. Tiba-tiba ada suara air. Airnya nah. Wah,
apa nih? Udah, gua nggak gua gubris kan, biasa aja. Terus gua udah masak selesai, ya udah nggak ada apa-apa lah. Tuh aneh banget menurut gua tuh, kok nggak ada orang padahal bang, jam 10 pagi belum ada siapa-siapa. Air hidup sendiri berarti. Air hidup sendiri bang. Gua matiin lah, ya udah. Feeling gua itu gua berpikir mungkin satpam naik ke atas lupa matiin air gitu kan. Feeling gua gitu kan. Ya udah. Terus dari situ berjalannya waktu, sebulan gua di situ baru nih bang kejadian yang Iya. Oke, kayak biasa kerjaan gua nempelin nama itu. Gua nempelin, nah di ruangan yang ini lagi nih. Suara air lagi. Jamnya jam yang sama, jam 10. Set. Terus gua ke bawah. Ada satpam. Tanya, "Pak, nyalain air tadi di atas ruangannya ini emisi?" "Enggak, saya dari tadi di sini." "Terus siapa yang nyalain?" "Enggak tahu deh." Yaudah, gua ke atas lagi kan. Emang gua mau nempelin itu kertas. Set, mati. Nyala lagi. Waduh. Gua udah kalut lah pikiran gua. Terus pas gua mau keluar tuh ruangan, kayak ada suara ketawa. Hihihi. What the? Dalam hati gue, astagfirullah, siapa nih? Iya. Siapa nih? Ya udah gue turun. Gue turun. Nah, malamnya sekitar jam 12-an itu pas acara selesai, gue beres-beres di ruangan atas itu tuh. Gue nyabutin yang nama-nama ruangan buat besok kan ada konser beda acara lagi. Oh, iya. Studio itu diganti ya. Studio itu dipakai buat beberapa acara, Bang. Iya. Gak cuma ini doang. Ya udah gue beres, gue cabutin itu. Pas gue mau ke ini lantai 2 yang di studio, tiba-tiba ada mbak-mbak baju putih di tangga ecang-ecang kaki. Pas gue mau ngeliat, dia langsung ketawa. Gue langsung kabur bang. Bukan orang berarti? Bukan. Terus gue langsung ke satpam. Bapak lihat ada orang di dalam? Enggak ada. Emang kenapa? Itu dia ada mbak baju putih ketawa. Bapak satpam bilang, "Lah, lagi kenapa sendirian ke dalam?" "Lah, saya nggak tahu Pak, saya baru di sini. Baru sebulan gitu." "Oh yaudah, besok jangan sendirian. Kalau mau ke dalam minimal ajak satpam kayak siapa yang jaga, ajak suruh temenin ke dalam. Soalnya emang di sini tuh angker." Studionya tuh angker banget bang, kata satpam itu angker. Gue masih berpikiran ya palingan biasalah gitu lah. Iya. Namanya ruangan yang gede bukan jarang dipakai sih, kayak gimana gitu ruangan gede kan. Ya udah gue masih biasa. Udahlah, itu ketika gue bulan ketiga itu gue masih aman bang. Nah, yang epicnya itu pas malam puncak kemenangan, Grand final. Gue dapet job desk itu disuruh jagain tenda didiriin. Kan kita tuh pakai vendor tenda Karnavil. Karnavil itu yang buat stand itu Iya, ya? kayak bazar gitu, tapi buat ruangan artis nih tendanya. Gue jagain tuh jam 2 pagi. Gue jagain tenda dulu buat biar tenda diri kelar, ya udah gue balik. Nah, setelah di sela-sela itu, biar besok gue mikir, gue besok biar nggak masang nama lagi nih. Gue masangnya tengah malam. Jam 2 pagi. Oke, gue inget kata-kata satpam kalau mau ke dalam jangan sendiri. Iya. Itu kuncinya, jangan sendiri. Gue ajak lah vendornya nih. Namanya Mas Wawan lah. Mas Wawan. "Mas, temenin saya ke atas yuk, nempelin ini. Udah pesen saya." "Mas, kalau lihat apa-apa diem aja." Oke. Diem aja ya, nggak usah bereaksi apa-apa. Ya udah, nempelin di ruang ini yang penunjang studio tuh, lantai 2 buat ruangan artisnya. Nah, ruangan yang tadi yang studio lantai 2 tuh gue tempelin. Pas gue balik lagi ke ruang penunjang yang kedua nih, yang samping studio, tiba-tiba Mas Wawan kenapa diem aja ya? Gue gitu kan, mukanya pucet tuh. "Mas, kenapa?" Dia diem. "Mas, kenapa?" Dia diem. Ya udah, turun ke bawah.
turun buat ke anak-anak tenda, nanya gimana tenda udah rapi belum? Belum mas, dikit lagi. Dan tiba-tiba bang, Mas Wawan baru datang. Baru datang sambil bawa nasi goreng buat yang kerja di tenda. Yang nemenin lu siapa? Itu dia, yang nemenin gue siapa? Gila. Gue di situ langsung diem, shock. Tiba-tiba ditanyain lagi Mas Apam, kenapa lagi? Nggak apa-apa, nggak apa-apa Pak loh. Tanya lagi, kenapa lagi? Nggak apa-apa, yang bener. Tadi saya ke atas, masangin nama ruangan sama Mas Wawan nih. Sampai saya tunjuk nih sama Mas Wawan nih. Tapi kok tiba-tiba Mas Wawan baru datang? Iya. Ya, terus nanya sama saya tadi siapa? Nah lu berpencarnya sama Mas Wawan itu pas di momen apa gitu? Pas turun di tangga. Iya, pas turun tangga kan gue duluan, dia di belakang. Pas gue udah sampai bawah keluar, loh Mas Wawan baru datang. Terus gue nengok ke belakang, nggak ada. Gila. Terus itu siapa kan? Kayak gue, ya Allah, kenapa nih? Ada apa nih? Iya. Ada apa nih kan? Ya udahlah, itu masih nggak gue pikir, ya udah biarin aja. Mungkin emang pengen kenalan apa kayak gimana kan gitu ya. Namanya makhluk kan, cuman nggak kita aja di sini, ada yang lain kan. Ya udahlah. Dari semenjak kejadian itu, gue nggak berani lagi buat masang nama malam-malam lagi. Nah, oke, habis acara grand final nih, gue dapet konser lagi bang. Kan kalau di gua itu nggak cuma job desa, nggak cuma satu program doang, dapat misalnya 2 program, 3 program. Gue dapat program yang baru di studio ini lagi bang. Satu studio lagi. Setelah yang program ini kelar nih, gue dapet program ini. Ya, tugas gue sama, disuruh masang nama lagi. Oke. Sama ngedirin tenda, jagain tenda biar tenda diri lagi kan. Ya udahlah, pelan-pelan lah, Bismillah. Gue masang lagi. Tek, gue tetap sama Mas Wawan nih, emang Mas Wawan emang vendor tenda kan. Mas Wawan, temenin saya ke atas lagi yuk. Tapi gue mastiin nih Mas Wawan apa bukan nih. Lu gak cubit nih. Gue liat kakinya ada. Kenapa? Kayak udah bener nih. Masang tenda yang di ruang penunjang itu, yang lantai 2. Tiba-tiba ada suara kaki bang. Suara apa? Kaki naik, kayak orang lagi naik tangga. Tek. Saya sama Mas Wawan liat-liatan. Mas Wawan juga diem. Ya udah buru-buru masang. Pas yang ruangan terakhir nih, lewat dong. Mbak yang itu. Mbak yang itu lewat, terus palanya muter. Sambil ketawa. Di situ keadaan gue berdua Mas Wawan nge-freeze bang, diem. Gak bisa ngapa-ngapain. Ke distract. Diem. Pas gue bilang, astagfirullahaladzim. Langsung pada gue Mas Wawan balik kanan, bubar, langsung cabut ke bawah. Sapam yang biasa jaga, nanya lagi nih sama gue. Kenapa lagi mas? Gue sambil ganggu jawabnya. Itu ada mbak pas masang nama. Aduh, gue merinding tuh bang. Ada mbak masang nama. Udah biasa toh di sini. Udah biasa. Habis kejadian itu Mas Wawan sakit 3 hari. Sakit 3 hari. Terus gue habis itu gue nggak berani cerita ke siapa-siapa ya, takut ganggu konsentrasi yang lain. Habis itu setelah gue nggak di situ, berapa bulan kemudian satu teman kampus gue nih, ada senior gue di situ main sama gue. Terus tiba-tiba dia bilang ke gue gini, lu dapat apaan di studio ini? Loh, kok lu tahu tuh dari mana? Gue juga ngerasain. Oke. Iya, bukan cuma lu. Iya, bukan cuma gua. Yang lain juga, gua juga ngerasain, malah gua ngeliat. Lah, lihat apaan? Dia cerita apa? Kan itu kan lagi ada program dangdut juga, tapi bukan pencarian bakat dangdut. Nah, terus gua ada treatment kayak horor gitu. Dia bilang gitu. Itu dia. Cerita horor gitu, kayak treatment horor. Terus, nah iya, ada satu segmen. Ini tuh bonekanya seharusnya belum ada di atas. Boneka kayak boneka setan-setanan gitu bang. Boneka caki gitu. Nggak tahu gua bentuknya kayak gimana, kayak boneka gitu. Seharusnya ada di atas, terus tiba-tiba turun kayak ngagetin.
jurinya gitu kan. Terus kata temen gue seharusnya di treatment ini belum ada. Kok kenapa pas gue liat atas ada boneka ini? Dan yang dilihat apa? Bukan boneka. Mbak yang tadi lagi ngutang-ngutang di lighting. Look. Gitu. Lah serius lu? Iya. Yang lihat siapa? Gua sama ada satu tim kreatif ya. Ada tim kreatif satu lagi. Terus habis itu lu ngapain? Udah gue diem sambil baca-baca doa. Habis itu lu tahu satu studio denger suara ketawa. Langsung pada lari semua. Gila. Horor itu ya studionya. Wah, horor itu, Bang. Gue nggak tahu itu kenapa bisa horor itu ya. Tapi yang gue dengar dari cerita-cerita dari Sapam yang dulu katanya itu emang dari ajang pencarian bakat ini. Kan biasanya kan yang ajang pencarian bakat itu dari luar kota tuh, Bang. Kayak banyak kayak apa yang orang-orang pinter lah, kepercayaan gitulah. Oke. Kayak ngirim ya. Kayak dia ke dukun gitu ya. Nah, ibaratnya ya gitulah, kayak orang pinter gitu buat biar menang nih. Nah, dari situ kayaknya horornya. Jadi ke studionya pada ngikut kan. Kalau nggak pada berdiam di situ. Jadi dicari dari peserta malah horornya ini. Itu dia, bukan dari jadi banyak persaingan perdukunan ya. Nah, jadinya itu perdukunan itu jatuhnya sih ya, bukan saingan suara sih. Ya, kita disclaimer dulu nih, nggak semua kontestan ya. Nggak semua. Mungkin ada beberapa ada beberapa yang pakai. Iya, itu dan itu pun versi dari si yang lu tahu gitu. Ya kita juga nggak tahu kebenarannya ya. Pokoknya yang lu tahu tuh informasi seperti itu. Seperti itu. Okay. Nah, satu ketika temen gue juga cerita lagi tentang yang di asrama. Ada asramanya. Setiap pasti ada asramanya. Oh iya, asrama peserta ya. Karantina ya bahasanya. Iya, di karantina nggak bisa kemana-mana. Oke lah, ada di asrama. Lagi ngumpul-ngumpul bareng, kayak nyanyi-nyanyi bareng biasa gitu sama peserta. Tiba-tiba satu peserta kayak ada yang kesurupan, Bang. Kesurupan kayak berlagak kayak monyet apa singa gitu, dia bilang, gue lupa. Singa gitu ya. Terus, loh, ini kenapa? Semua peserta pada kaburan, pada masuk ke kamar semua. Ini kenapa? Ditenangin sama si satpam, nggak bisa juga. Terus kelanjutannya gimana? Iya, itu nggak bisa sampai subuh. Pas udah azan subuh selesai, langsung sadar gitu aja. Dengan sendirinya. Terus kata satpam yang bisa lihat itu, ini mah biasa kiriman. Ini mah kiriman dari peserta lain. Waduh. Jadi dari persaingan ini ya? Iya. Jadi kayak, wah ternyata, iya. Oke lah, dari semenjak kejadian itu, gue ngerasa kayak, wah, nggak bisa gue nih. Gue harus cabut lah. Ibarat gue cabut lah. Nggak bisa gue kayak gini. Itu kejadian yang parah banget, Bang. Sehidup gue itu baru kali itu gue ngelihat mbak-mbak kuntilanak lah, kayak gue nggak tahu apa kuntilanak, rambutnya panjang, palanya muter ngeliat gue. Iya. Nah, lu berapa lama itu kerja di situ? Gue total di studio ini 6 bulan. Yang di studionya? Iya, 6 bulan. Hanya bertahan 6 bulan? 6 bulan. Gue di studio 6 bulan. Berarti lu nggak bertahan di sana tuh karena horor ya? Betul. Serem banget, Bang. Maksudnya banyak asumsi horor dari yang lain juga mungkin ya? Iya. Cuma lu yang ngerasain sendiri gitu. Gue ngerasain sendiri, Bang. Gue sih pernah gue pernah. Maksudnya gue pernah tuh waktu gue kerja juga, gue kunjungan ke sana gitu. Apalagi gue yang masuk ke belakang-belakang, memang auranya beda sih. Itu gue siang loh. Ngerasa kan, Bang? Ya mungkin ada setup yang gelap gitu kan. Setupnya kan gelap tuh kayak kain-kain hitam gitu ya. Gue ngelewatin sini memang horor gitu. Kerasa kan? Oke. Lu aja yang orang baru buat masuk ke situ aja langsung berasa. Iya, kesannya kesan horor banget memang. Apalagi ngalamin sendiri. Apalagi gue yang di situ berbulan-bulan dan di kondisi malam ya. Nah, iya. Dominan banget memang horor sih. Gue ngerasain sendiri di sana tuh. Eksistensinya kayaknya horor banget. Ya, kalau kata Sapam sih yang gue denger itu kayak dulunya ya emang serem. Awalnya emang serem banget bangunan itu. Nggak tahu ada kejadian apa, ditambah sama acara program ini kayak nambah ya, yang lain pada datang gitu, yang udah lama di ibarat udah lama netep di sini, dianya malah ngundang yang lain
Iya. Jadi dia tarik lah. Daya tarik buatnya itu sendiri. Sosok-sosok yang lain datang gitu ya. Nah, terus kata sapamnya dia juga pernah ngalamin bang hal yang mistis juga di situ. Dia lagi jaga malam. Emang kejadiannya di ruang penunjang seringnya. Ruang penunjang. Penunjang lantai 2. Dia ngelihat pala buntung lagi dibawa-bawa bang. Sama pemilik pala itu. Iya. Ibarat ini pala nih. Iya. Dibawa-bawa tenteng ini. Gue cing deh. Astagfirullah. Yang bener pak. Iya bener, saya habis itu sakit. Langsung panas demam badan saya. Banyak kejadiannya di situ. Makanya saya bilang jangan sendirian. Ditemenin sama berdua. Saya aja berdua nggak tahu itu siapa pak. Saya gituin aja kan. Itu siapa nggak tahu. Nah habis itu kayak OB juga pernah cerita ke saya pak. Saya juga pernah mas. Kenapa emang? Iya saya lagi piket malam, kayak bersih malam tuh. Saya juga pernah lihat di backstage ada yang duduk malam-malam. Saya kira siapa ya ini kru lain. Siapa yang duduk nih? Pas dilihat, pas disamperin, Mas, kok belum pulang? Langsung dari nunduk ini, langsung begini, matanya merah, langsung pingsan. OB-nya langsung pingsan. Bangun-bangun, dia lihat jam kayak udah jam 3. 3 tengah malam. Iya. Dia langsung kabur. Terus ada sapam. Emang sapam membiasa kan jaga situ. Kenapa? Kok pucet banget mukanya? Gak tahu. Tadi saya terakhir lihat mas-mas lagi duduk di bedside kata OB-nya. Tiba-tiba abis itu saya pingsan kayak udah nggak sadar lagi. Loh, kamu tadi udah? Iya. Sama siapa? Sendirian. Ya. Kata sapamnya, ya salah sendiri. Kamu sendirian. Ya gitu bang. Kayak, berarti memang nggak boleh sendiri banget. Nggak boleh kayaknya, harus emang ditemenin. Iya. Saya ditemenin aja, nggak tahu nih. Ternyata yang nemenin bukan manusia. Ya jadi kalau mau minta temenin ya kita harus pastiin dulu. Makanya lihat kakinya napak nih. Iya. Oke Dik, berarti kan ada satu ruangan yang tadi lu bilang ruangan si MC ini. Iya. Dan si sosok Kunti lah ya, sebenarnya sosok Kunti ini dominan banget di area situ ya. Iya. Lu tahu nggak sebelumnya itu area apa gitu di ruangan artis yang MC ini nih? Sebelumnya gue nggak tahu itu ruangan apa. Pas gue masuk situ emang udah jadi ruangan gitu bang. Oke. Emang udah ruangan jadi khusus artis ya. Khusus artis MC ini. Di situ kejadian apa sih gue nggak tahu. Sebelumnya lu nggak tahu. Gue nggak tahu. Gue belum berani kesana lagi. Maksudnya buat cari tahu cerita ke sapam. Cari tahu gue nggak mau. Ya udah cukup lah. Biar segini aja. Gue nggak mau lebih gitu loh. Iya. Berarti lu nakut banget emang Dik? Parah. Nakut banget. Gue pikir skeptis lu. Biasanya kan pers atau orang-orang kru TV kayak lu kan skeptis gitu. Apa sih kayak awalnya gue gitu bang. Masih yang 3 hari gue baru masuk yang tadi awal gue cerita. Awalnya gue gitu. Apa sih biasa aja. Ternyata ngalamin sendiri. Makanya gue berpikir yaudahlah jadi manusia jangan sombong kan gitu. Masih ada makhluk yang lain. Jadi kita berdampingan lah ya. Nah gue berpikir gitu. Nah untuk dari artis sendiri, Dik, lu pernah kan ketemu sama artis gitu, yang apalagi yang didominan banget di ruangan itu nih. Ada nggak sih cerita-cerita pengalaman horor artis selama dia syuting di situ gitu, di studio itu? Ada bang, gue dengar cerita dari artis MC-nya langsung. Yang di ruangan itu, Oke. Dia keadaan emang lagi di backstage ya, dia si MC-nya berdua cerita satu ketika di pecahan bakat berapa gitu, dia ngelihat nih, ini kok ngerasa kok rame banget. Oke. Studio rame banget. Biasanya nggak serame ini. Dia ngerasanya gitu. Padahal studio biasa aja nggak rame banget. Ini kok rame banget. Ada apa ini? Nah, abis itu satu ketika tiba-tiba pesertanya tiba-tiba ada yang ambruk, brok, pingsan. Kenapa nih? Terus tiba-tiba yang satu MC bilang, tuh lihat itu. Oh iya, lihat juga. Oh, berarti ada yang tadi dukunnya. Oh, persaingan itu. Itu. Oke, kita sebutnya oknum lah ya. Oknum yang pakai kekuatan seperti itulah ya. Nah, itu kan studio itu dipakai buat pencarian bakat ya. Mungkin setupnya dirubah buat konser yang lain. Yang gua tahu kan ajang pencarian bakat ini bisa sampai tengah malam ya. Waktu gue nonton juga waktu itu, gue tau lah maksudnya ajang pencari bakat apa ya kan.
Itu ketika beres syuting itu kru-krunya semua pulang. Pulang. Ada yang stay di studio itu nggak sih? Nggak ada, semuanya pulang. Nggak ada yang stay? Nggak ada, semuanya pulang. Termasuk lu? Termasuk gua. Sampai selesainya itu acara? Iya. Sekalipun selesai jam 3, jam 2 gitu? Iya, pulang. Oh, pulang. Kalau emang nggak ada kerjaan lagi kayak yang tadi buat nungguin setup tenda, ya gua standby sampai setup tenda itu kelar. Oh, iya. Berarti benar-benar sepi banget ya, Dik? Banget. Kalau ketika nggak ada project gitu nggak di ada studio itu? Iya, bener-bener sepi banget. Oke. Bener, nih mas suara napas aja kedengeran bang. Karena ruangannya sunyi banget ya? Sunyi banget. Udah gitu gelap lagi. Iya, sama kain-kain hitam ya di Iya. Ya berarti sebelum lu kerja di bagian studio ini nih, syuting Ajang Pencarian Bakat, lu juga sempat syuting di pers kan ya? Maksudnya apa syuting gitu? Apa tuh? Jadi pers lah ya, nyari-nyari berita ya. Iya. Berarti lu sering ke TKP berarti ya? Sering. Ke TKP. Langsung ngambil beritanya langsung ke Untuk lu tahun berapa sih nih? Apanya, lulusnya apa? Enggak, kerjanya. Kerja yang pers itu di 2021 akhir. 2021 akhir. Nggak ada yang kejadian artis tabrakan itu tuh, yang sempat ada YouTuber datang juga. Itu pas gua survei ke sana nggak sih? Gua lokasi. Bukan, maksudnya kejadian yang nangis itu di kondisi itu bukan ya? Bukan. Oh, di Jakarta Barat. Gua di Jakarta Barat, bukan yang artis yang ini kan. Gua tahu paham siapa yang lu maksud. Iya. Tapi bukan itu berarti. Bukan. Oh, oke. Sama ini, tadi kan lu bilang sempat ada suara minta tolong ya? Suaranya suara perempuan. Yang tabrakan itu perempuan berarti? Iya. Perempuan. Oke, suara tolong. Waduh. Kok gua berarti dari video itu ya? Dari video yang pas gua rekam itu. Iya, audionya tuh suara orang minta tolong. Jelas itu, Dik? Jelas. Kayak langsung suiran gitu, tolong. Berarti kan kalau semuanya lu pers gitu, dia on time banget kan ketika ada kejadian, dapat informasi dari langsung gua ke TKP. Langsung ke TKP kan, entah itu waktunya kapan gitu. Langsung ke TKP. Jadi sehoror itu ya? Sepehoror itu. Walaupun kelihatannya cuma ngambil-ngambil berita. Iya. Gitu. Ya orang ngeliat mah enak banget sih ngambil berita cuma gitu-gitu doang. Kan dia kan nggak tahu kejadian di belakangnya kayak gimana. Nah berarti kan lu on time banget kan, tiap waktu lu harus kapanpun ada berita lu harus langsung ke TKP. Iya, langsung gacep lah, gasken ya. Ada nggak sih kayak semisal kan tadi kan lu sempet tuh kejadian-kejadian horor yang ketangkap kamera atau ketangkap audionya, yang lu sendiri nih dipersulit gitu untuk menuju lokasi, sekalipun lu ngeliput kejadian itu, lu yang ngerasain dipersulit tanpa ada rekam jejaknya gitu maksud gua? Pernah. Waktu gua ke Manggarai. Ngeliput pintu air Manggarai. Oh iya. Itu gua ngeliput foto. Foto yang bendungan pintu air Manggarai yang lagi banjir kan. Iya. Gua ngeliput di situ, keadaan lagi hujan. Kayak batin gua kayak Gak usah kesana. Bertentangan nih? Iya. Ngapain, gak usah. Gue tetep kekeh bang. Tetep kekeh gue kesana. Dan yang lu tahu kejadian apa? Gue kayak ngeliat sosok cewek di pintu air itu bang. Ada cewek? Tapi nggak sempat lu ambil gambarnya gitu ya? Sempat gue mau ambil. Terus tiba-tiba hilang. Jadi nggak ambil gambarnya? Nggak ambil. Loh, tadi pesan ada cewek. Ya maksudnya ujian di luar gambar yang kita terima nih dari para pers gitu ya, berita-berita yang kita dapat ternyata juga banyak gangguan-gangguan ya. Banyak gangguan-gangguannya. Oke, Dik, sekali lagi terima kasih nih. Lu udah berbagi pengalaman horor lu ketika ada di bagian entertain lah ya. Walaupun kru tapi kan kita bagian dari orang-orang entertain ya. Ternyata banyak kejadian-kejadian horor yang dialami sama Dika nih ketika kerja di bagian orang-orang entertain lah, seperti itu ya. Oke, buat teman-teman semua, apapun yang sudah diceritakan sama Dika ini bukan bermaksud buat menakut-nakuti atau memberikan hal negatif buat kalian, melainkan cerita Dika ini kita jadikan pelajaran serta pengalaman untuk kita bersama, karena memang hal gaib itu ada dengan pengalaman yang berbeda-beda. Gue Ibnu Petrus Siddiq dan Dika pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dik, thank you Dik. Iya bang, thank you bang.